Kristus Yesus. Mulai pertama saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Alehem. Puji Tuhan. Saya informasikan bahwa Kamis depan, kalau Tuhan izinkan, Exploring Worship akan kita liburkan untuk sekali pertemuan. Karena saya ada sebuah kegiatan di Jakarta pada tanggal 15 sampai 17. Saudara boleh berdoa di rumah masing-masing. Saya rasa ini perlu, sebagai hamba Tuhan saya juga perlu di charger ya, mendapatkan hal-hal yang baik, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain untuk memajukan pelayanan kita di tempat ini. Doakan juga saya supaya semua berjalan baik di sana. Kita lanjutkan studi kita malam ini. Kita masuk pada pasal yang baru, yaitu Hosea pasal 8. Saya berikan tajuk rebel, durhaka atau kedurhakaan atau pendurhakaan. Hosea pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Seperti luar biasanya kita akan baca secara responsoria. Saya bacakan lebih dahulu, nanti Bapak Ibu Saudara menyahut ayat berikutnya. Hosea pasal 8 ayat 1 mulai. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya aku, kami Israel menangkap. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tetap sesuatu. Mereka mengangkat pemuda, tetapi tidak sesuatu. Dari emas dan peraknya mereka membuat alat-alat bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan ditemukan apa? Sungguh akan menjadi seperti anak Samaria itu. Iya. Kita kembali melihat di sini bagaimana umat Tuhan ini masih tetap dalam kedegilannya, pemberontakannya, sehingga Tuhan memaklumkan, ya, tiuplah sangkakala. Ini merupakan aba-aba, ini merupakan pengumuman. Ya, pada saat perjanjian lama, saudara baca perjanjian lama itu, untuk mengadakan sebuah pengumuman itu ada sangkakala yang ditiup dengan kuat supaya semua rakyat berkumpul di sebuah titik, ada titik kumpul, dan nanti di sana akan disampaikan sebuah pengumuman. Ya, berbeda dengan sekarang, mungkin pengumuman bisa lewat media, tapi pada saat itu belum ada media yang kita miliki saat ini. Maka sangkakala ditiup kuat sehingga sangkakala itu menjangkau setiap perkemahan Israel. Dan kemudian nanti penduduk akan kumpul dan mereka akan mendengarkan apa gerangan yang terjadi. Dan ini adalah sebuah tanda, sebuah pengumuman yang sangat tragis. Karena pengumumannya adalah serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Rumah Tuhan akan diserang. Dan itu terjadi dengan begitu cepat. Laksana Raja Wali. Ketika Raja Wali mau menerkam mangsanya, ya, dari kejauhan, dari ketinggian,
Dia akan begitu cepat untuk menerkam mangsanya di bawah, untuk menerkam ikan di laut atau di danau, di air, begitu cepat. Jadi demikian saudara yang terjadi pada rumah Tuhan, pada bait suci. Serangan itu akan terjadi dengan begitu cepat. Ini yang terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Oleh karena umat melangkahi perjanjian Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku, dikatakan. Mereka telah memberontak dari sumpah setia mereka. Mereka melanggar perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah relasi. Kekristenan adalah hubungan. Dan relasi itu diikat dengan sebuah perjanjian. Relasi itu diikat dengan sebuah covenant atau perjanjian. Bukan relasi biasa, bukan hubungan biasa, tetapi kita ada hubungan dengan Tuhan yang diikat dengan sebuah perjanjian. Maka kita juga disebut sebagai umat perjanjian. Itu sama dengan pernikahan. Ketika kita sudah mengikat diri terhadap seseorang, ya, laki-laki dengan perempuan, dan terjadi sebuah pernikahan, maka itu adalah sebuah perjanjian yang harus dihormati. Itu adalah sebuah perjanjian yang harus dijaga. Ya, ketika seorang laki-laki sudah mengikat diri dalam sebuah pernikahan dengan seorang perempuan yang dia senang, yang dia sayang, maka setelah itu laki-laki itu tidak bisa lagi main-main mata dengan yang lain. Perempuan itu ketika sudah menjadi istri dari seorang laki-laki, dia tidak bisa lagi menerima, ya, katakanlah chattingan, katakanlah apapun itu bentuknya yang bersifat personal. Karena dia sudah menjadi milik seseorang. Nah, demikian kita saudara, ketika kita sudah menjadi umat Tuhan, sebenarnya kita diikat dengan perjanjian semacam ini. Pernikahan itu kontraknya hanya seumur hidup. Kalau kontrak-kontrak yang lain, perjanjian-perjanjian kerja, itu masih gampang sekali kita anulir. Misalkan ada dapat pekerjaan yang lebih oke, yang lebih baik, gajinya lebih baik, mungkin dengan cepat kita akan meninggalkan pekerjaan yang lama. Walaupun kontrak kita misalkan belum habis. Kalau misalkan kontrak itu berisi bahwa kita harus membayar denda, selama itu kita hitung masih bisa kita lakukan, kita akan lakukan itu. Ya. Itu perjanjian yang sementara. Kontrak kerja 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, itu sementara. Tetapi pernikahan itu perjanjiannya, kontraknya itu seumur hidup. Ya. Ini gambaran yang begitu jelas dalam Alkitab, sehingga kita mengerti bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu diikat dengan sebuah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan hubungan-hubungan biasa. Kita punya banyak teman di dalam hidup ini, ya, tapi biasa aja, ya, bukan sebuah keterikatan. Kita ganti teman juga biasa, kita meninggalkan teman juga biasa, kita ditinggalkan teman juga biasa. Itu hal yang lumrah. Tetapi ada sebuah kualitas yang lebih di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada perjanjian. Nah, ini yang dilangkahi oleh bangsa Israel. Ya. Umat itu telah melanggar perjanjian itu. Melangkahi perjanjian Tuhan artinya tidak lagi menghormati perjanjian Tuhan. Menghina perjanjian Tuhan. Ya. Melecehkan perjanjian Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seseorang sudah menikah, tetapi dia tidak menghormati perjanjian nikah itu,
dia masih sembarangan dengan perempuan lain, masih sembarangan dengan laki-laki lain. Betapa sedihnya hati pasangannya. Itu yang terjadi dengan hubungan kita secara rohani. Tuhan itu begitu sedih ketika kita bermain-main dengan yang lain. Tuhan begitu sedih, begitu marah ketika Israel bermain-main dengan ilah lain. Yang kita akan lihat nanti. Ya, mereka tetap menyembah berhala, membuat berhala untuk diri mereka sendiri, katakan oleh firman Tuhan tadi. Ya. Ini adalah perjinahan secara rohani, ini adalah persundalan. Dengan melanggar atau melangkahi perjanjian Tuhan, sebenarnya mereka sedang berkata, kami tidak lagi menjadi umat Allah. Mereka tidak lagi menerima Allah sebagai Tuhan mereka, sebagai Yahweh. Maka ini begitu serius, saudara. Ini yang disebut melangkahi perjanjian. Mereka telah menolak Tuhan sebagai Allah mereka. Ya. Itu adalah sebuah kecurangan. Kita telah belajar dari tempat ini bahwa setiap kesalahan atau setiap kerusakan dalam hubungan itu selalu terjadi dari pihak manusia. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan terhadap manusia. Tuhan tidak pernah berkhianat kepada manusia. Tuhan tidak pernah mengkhianati perjanjiannya kepada manusia. Tuhan selalu menjaga perjanjian itu dengan setia. Ya. Tuhan selalu menjaga perjanjian itu dengan setia. Tetapi yang namanya perjanjian, ketika satu pihak melanggar perjanjian, ya, maka yang satu dirugikan. Yang satu pihak lagi akan terluka. Ketika suami melanggar perjanjian atau melangkahi perjanjian dengan istrinya, maka istrinya akan terluka. Istrinya akan marah, istrinya akan pahit. Demikian sebaliknya, ketika istrinya yang melakukan hal itu, ya, yang melanggar perjanjian, maka suami pun akan terluka. Nah, ini juga yang terjadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita bermain-main dengan yang lain, ketika ada sesuatu yang menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan, maka Tuhan pun terluka, Tuhan pun sedih. Ya, kalau kita mau mengerti perasaan Tuhan, ya, Tuhan pun mengalami hal yang sama. Umat itu melangkahi perjanjian, dan dikatakan umat itu mendurhaka terhadap pengajaran Tuhan. Pengajaran Allah adalah pedoman untuk menuntun hidup kita manusia. Dan inilah kejahatan dari dosa itu. Bahwa dosa itu melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Melanggar segala hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Seringkali manusia salah memahami batas-batas itu. Seringkali manusia salah memahami hukum. Manusia berpikir bahwa hukum Tuhan itu memberatkan dia, hukum Tuhan itu mengikat dia, hukum Tuhan itu begitu membelenggu sehingga saya tidak bisa bebas. Tetapi sebenarnya pengajaran Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu adalah rambu-rambu bagi kita. Bagi kita manusia, sehingga kita bebas dari celaka. Saudara berkendara itu ada rambu-rambu di jalan, di pinggir jalan. Ya, ketika ada tanjakan, ya ada rambu tanjakan. Ketika ada tikungan, ada rambu tikungan. Mengapa ada rambu-rambu? Supaya kita selamat di jalan. Demikian firman Tuhan. Mengapa ada larangan-larangan Tuhan? Mengapa ada ketetapan Tuhan? Bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membatasi kita, sehingga mengurangi kebebasan kita. Tetapi Tuhan mau supaya di selama
perjalanan kita dalam kehidupan ini, kita selamat. Ya, Tuhan tidak mau kita celaka. Tuhan berikan pagar. Mengapa? Ya, ini tembok. Mengapa dikasih pagar? Ya supaya penghuni rumah ini, supaya kita semua selamat. Coba nggak ada tembok, saudara. Langsung lantai aja, nggak ada tembok ke sana. Bisa bahaya, apalagi anak-anak. Jadi tembok-tembok itu atau pagar-pagar itu yang Tuhan buat sebagai hukum adalah perlindungan bagi kita. Tetapi manusia seringkali salah. Oh, ini seperti penjara. Coba bayangkan rumah tidak ada temboknya, ya. Tidak ada atapnya. Itu kan batas-batas, ya. Ada tembok, ada atap. Itu kan batas-batas. Mengapa dibuat itu? Supaya kita terlindung, supaya kita teduh di tempat ini. Amin. Ya. Kita harus memahami hukum Tuhan atau pengajaran Tuhan ini seperti itu. Mengapa anak-anak berontak kepada orang tua? Karena seringkali anak itu berpikir bahwa orang tua itu membatasi dia. Anak itu berpikir bahwa orang tua itu ya membelenggu dia. Mengapa sih harus pulang jam 9? Mengapa sih saya harus tiba di rumah jam 10? Ya supaya kita sebagai remaja selamat. Ya, tidak ditangkap oleh cowok-cowok begal. Ya. Yang berkeliaran malam-malam, mabuk-mabuk, ya, apalagi cewek, wanita, perempuan, lebih was-was lagi, orang tua lebih takut lagi, saudara, ketika anak gadisnya masih di luar, jam-jam 12, di mana buruku, di mana anakku, apalagi anak itu belum bisa menjaga dirinya. Makanya bapak telepon, makanya mama telepon, di mana Mima, di mana Esther, begitu ya? Ya, itu bukan mengekang kita, saudara, tetapi untuk memastikan kita tidak terjadi sesuatu yang mencelakakan. Amin, saudara. Nah, ini kesalahan manusia. Ya. Dipikir Tuhan itu usil sekali sih, Tuhan ini kok banyak sekali pengajaran-pengajaran, kok banyak sekali firman Tuhan, kok banyak sekali hukum-hukum yang harus saya ikutin. Ya, pada malam hari ini kita belajar ya, bahwa batasan itu Tuhan berikan sebagai perlindungan bagi kita. Tetapi di sini umat Tuhan telah melanggar, mendurhaka dikatakan terhadap pengajaran Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan pengajaran Tuhan, tidak lagi mengindahkan batas-batas itu. Tidak lagi mengindahkan ketetapan Tuhan itu. Mereka mau bebas, mereka mau liar. Tetapi kebebasan yang tanpa batas itu akan membuat manusia bablas. Kebebasan yang tanpa batas itu akan membuat manusia jatuh. Kebebasan yang tanpa batas yang selalu dituntut oleh dunia saat ini. Jangan halangi saya sudah 17 tahun, saya sudah dewasa. Jangan lagi orang tua melarang-larang saya. Mau pulang jam berapa juga suka-suka saya sudah dewasa. Tetapi kebebasan semacam itu tanpa batas, tanpa aturan akan membuat dia menjadi celaka. Akan membuat dia mengalami musibah, bahkan sampai binasa. Ya. Tuhan tidak mau mengekang kita, saudara. Tuhan tidak mau merampas kebebasan kita. Tetapi Tuhan mau di dalam kebebasan itu ada tanggung jawab. Ya, seperti kepada manusia pertama, semua bebas kok. Mau makan buah nangka boleh, cempedak boleh, jambu air, jambu kelutuk boleh, semua boleh, silakan. Pisang, macam-macam pisang ada di sana, ada apel, ada pepaya, semua macam buah ada di sana. Tetapi hanya satu batasan. Ini jangan, yang di tengah ini jangan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan. Semua boleh. Ya. Semua boleh mereka nikmati. Tetapi seringkali yang tidak boleh itu yang begitu mengganggu manusia.
Kenapa tidak boleh sih? Mengapa dilarang sih? Mengapa nggak bebas saja sih? Itu yang saya katakan kebebasan yang bablas, kebebasan tanpa batas. Ya. Perhatikan saudara, dimanapun selalu ada batas. Ya. Secara fisik itu jelas kita lihat, selalu ada batas. Yang harus kita jaga, yang harus kita hormati. Mendurhaka berarti melanggar batas itu. Jangan lupa saudara, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat kepada kita. Amin. Kalau Tuhan batasi berarti Tuhan mau kita selamat. Kalau Tuhan batasi, Tuhan pagari, berarti Tuhan mau kita terlindung. Ya. Jangan pernah berpikir negatif. Ya. Tidak ada untungnya bagi Tuhan untuk membatasi kebebasan kita. Ya. Tetapi Tuhan mau kebebasan itu tetap dalam koridor yang benar. Jangan menuntut kebebasan yang tanpa batas. Itu adalah kebebasan yang akan mencelakakan kita. Kemudian, lebih jelas lagi, kedurhakaan Israel ini dilanjutkan di ayat berikutnya. Coba Desi, 2-4 digabung aja. Ayat 2-4. Kepadaku mereka berseru-seru, Iya. Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Iya. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi tanpa sepengetahuanku. Iya. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Ini kedurhakaan Israel Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kedurhakaan, rebel, mereka rebel. Ya. Pertama, Israel memanggil Allah, tetapi tidak mau bertobat. Ya. Israel memanggil Allah, mereka berseru-seru dikatakan, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Mereka mengaku mengenal Tuhan. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan. Tetapi di saat yang sama, mereka tidak mau bertobat. Israel menolak yang baik. Iya, ini saudara. Ini kedurhakaan yang dimaksud. Berseru kepada Allah, mengaku melayani Allah, tetapi perlakuan semacam itu tidak akan ada manfaatnya. Ibadah mereka kepada Allah tercemar oleh kehidupan mereka yang penuh dengan dosa. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi kelakuan mereka jauh dari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, tapi mereka melangkahi perjanjian Tuhan. Mereka mendurhaka terhadap pengajaran Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, tapi mereka tidak peduli terhadap firman Tuhan. Mereka memuji Allah, tetapi pada saat bersama menolak jalan-jalan yang benar. Ya, ini kekurangan ajaran yang luar biasa. Ya. Selama ini mereka memberontak kepada Allah, ketika dalam situasi terdesak, ya, ketika musuh datang, situasi mereka terdesak, mereka mencatut nama Tuhan. Oh iya, kami kenal Tuhan. Oh iya, kami punya Allah. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi selama ini tak acuh terhadap Allah. Mereka tidak menghiraukan Allah, mereka memberontak kepada Allah. Mereka telah bersundal, berzina secara rohani. Ini yang
kurang ajar. Ya. Kita yang berseru kepada nama Tuhan harus meninggalkan jalan kita yang jahat. Yang berseru kepada Tuhan harus meninggalkan jalan kita yang berdosa. Amin, saudara? Ya. Jangan kita berseru kepada Tuhan begitu nyaring, tetapi kita tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada firman Tuhan. Ya, tetap saja dengan kehidupan kita. Ini yang dimaksud di sini, saudara. Tetap di dalam jalan kita, tidak peduli jalan Tuhan. Tetap berjalan di jalan kita sendiri. Berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya, kita tidak mau tahu. Tetapi kita suka berseru kepada Tuhan. Ya, ini yang terjadi. Bayangkan, ya, anak kita saban hari memberontak kepada kita, memaki-maki kita, menghina kita, ya, melawan kita sebagai orang tua. Tetapi ketika dia besok ada masalah, tanpa sungkan-sungkan, langsung ngomong kepada kita untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira bagaimana? Belum minta ampun kepada kita, belum memulihkan hubungan dengan kita. Ya, saban hari memaki-maki kita, saban hari memberontak kepada kita, melawan kita. Tetapi kemudian ada masalah, tiba-tiba seperti tanpa terjadi sesuatu, minta tolong. Bapak selesaikan dulu masalahku itu. Kira-kira bagaimana itu? Ini Israel. Tetap dalam kejahatan mereka, tetapi ketika terjadi sesuatu masalah, mereka berseru kepada Tuhan. Iya, benar, Tuhan pasti menolong orang yang berseru kepadanya. Tetapi jalan kita pun harus kita sesuaikan dengan jalan Tuhan. Amin. Tuhan tidak menolong kita di jalan kita yang brengsek itu. Kalau demikian nanti akan buyar semua. Berarti Tuhan setuju dengan jalan kita. Manusia yang telah jauh dari Tuhan, yang telah memberontak kepada Tuhan, ya, Tuhan akan tolong. Tetapi jangan di dalam pemberontakannya terus. Dia harus sadar, ya, dengan kelakuannya. Tetapi di sini, mengapa Tuhan tidak menolong? Karena mereka minta tolong. Itu seperti anak muda bilang sekarang, sebenarnya mereka itu ngeprank kepada Tuhan, ya. Mereka itu ngeprank. Mereka melakukan dosa dan penyembahan berhala. Sehingga klaim mereka, kami mengenal Tuhan, kami mengenal Allah. Ya, bukankah kami mengenal Allah? Itu semua omong kosong. Mengapa? Karena tingkah laku mereka berbeda sekali dengan pengakuan mereka. Perilaku mereka berbeda dengan pengakuan mulut mereka. Tuhan mau kita utuh. Antara pengakuan kita dengan kelakuan kita satu. Amin, saudara? Itu namanya utuh. Antara pengakuan kita dari mulut dengan kelakuan kita itu satu. Tetapi yang terjadi di sini, antara pengakuan mereka dengan kehidupan mereka, dengan perangai mereka, itu bertolak belakang, saudara. Hosea mengkritik kemunafikan mereka karena mengaku setia kepada Allah, tetapi hidup dalam ketaatan. Ya. Bukankah kami mengenal Allah? Ya. Bukankah Dia Allah kami? Tetapi dalam posisi ini, mereka sedang memberontak, mereka sedang berjinah. Ketika suami istri, ya, berada dalam kondisi yang retak semacam ini, suami misalkan selingkuh, tidak semudah itu si istri itu menerima.
campur lagi sebagai hubungan suami istri. Tidak semudah itu. Suami itu harus datang dulu untuk minta ampun, berjanji dengan berbagai cara untuk meyakinkan istrinya bahwa dia tidak lakukan lagi. Ya, itu tidak mudah. Ini masih dalam kondisi memberontak, durhaka, saudara, sudah minta tolong, berseru-seru kepada Tuhan dan tidak mau bertobat. Makanya bertobat itu Bapak Gembala ajarkan dua aspek. Bertobat itu tinggalkan dosa dan ikut Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dua hal itu harus terjadi. Tinggalkan dosa itu, tinggalkan kejahatan itu, dan ikut Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Ini mereka ini hanya separuh, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tapi bertobat tidak. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Harus satu paket, saudara. Kalau kita memang berseru kepada Tuhan, ya kita bertobat juga di saat yang sama. Kalau kita sudah meninggalkan dosa itu, maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Jangan separuh. Kita sudah belajar pada hari Minggu. Tuhan mau segenap. Amin. Segenap hidup kita. Totalitas. Itu yang Tuhan mau. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Selalu segenap. Total. Ya. Mengapa Tuhan minta total? Karena Tuhan selalu total kepada kita. Amin. Berkatnya tidak pernah separuh, kasihnya tidak pernah separuh, pengampunannya tidak pernah separuh, selalu utuh, selalu total, saudara. Kesetiaannya semua, kebaikannya. Ya, saya catat di sini, saudara, jangan sampai ciuman kita itu seperti ciuman Yudas. Saudara, tahu kisah itu ketika Yudas datang kepada Yesus di taman itu waktu penangkapan Yesus. Yudas datang kemudian mencium Yesus. Dan itu adalah ciuman pengkhianatan. Itu sangat menyedihkan. Mungkin orang lain tidak tahu. Ternyata ciuman itu adalah cara menyerahkan Yesus kepada orang-orang berdosa yang akan menangkap dia. Karena orang-orang pada saat itu tidak mengenal Yesus, maka Yudas mengatakan, siapa yang kucium, itulah dia, itulah Yesus. Dia adalah seorang murid. Tetapi ciumannya adalah ciuman pengkhianat. Sama dengan ini, saudara. Seperti dekat kepada Tuhan, seperti bisa mencium Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengatakan mereka mengenal Tuhan, tetapi kehidupannya jauh dari Tuhan. Yudas mencium Yesus, tetapi di balik sana dia sudah menjual dengan beberapa keping uang perak. Tuhan mau pelayanan kita itu sama dengan kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan hanya di mimbar, jangan hanya di stage atau di altar ini, saudara. Tuhan tidak suka itu. Ya, ini kedurhakaan. Yang kedua, dikatakan Israel menolak yang baik. Ya, bayangkan, mereka di satu sisi memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetapi menolak yang baik. Menyingkirkan dan menampik kebaikan. Dan apa yang paling baik? Yaitu Allah sendiri. Ya. Tidak ada satupun yang baik selain Allah. Allah adalah sumber segala kebaikan. Menolak yang baik berarti menolak Dia, sumber kebaikan. Mereka menolak Allah. Ya. Jadi omong kosong, saudara.
Yang mereka lakukan itu adalah omong kosong. Sekalipun mereka itu omong kosong, mereka menolak yang baik kok. Ya, mereka menolak yang baik. Maka Allah telah meninggalkan mereka pada kehancuran. Ya. Perhatikan saudara, Allah tidak pernah menolak siapapun, kecuali dia itu menolak Allah lebih dahulu. Ya. Jadi kalau Allah menolak seseorang, berarti orang itu telah menolak Allah lebih dahulu. Itu maksudnya. Seberdosa apapun manusia, selama manusia itu tidak menolak Allah, maka masih ada jalan, saudara. Tetapi di sini Israel telah menolak yang baik dikatakan. Ya. Menolak yang baik. Ini memang sudah terbalik, saudara. Ya. Makanya orang berdosa itu terbalik pikirannya, saudara ya. Ya. Manusia kan yang normal mencari yang baik. Tapi jelas di firman Tuhan di sini, kok bisa Israel ini menolak yang baik? Makanya nanti musuh mengejar mereka. Kalau kita menolak yang baik, maka yang datang yang buruk. Amin. Ya, musuh yang mengejar. Namanya musuh mengejar. Waduh, gak ada ampun, saudara. Itu yang terjadi juga yang saya sampaikan pada Kamis yang lampau. Ya. Merpati tolol itu ya. Cari pertolongan kepada musuh. Itu kan aneh. Udah tahu setan masih cari pertolongan kepada setan. Udah tahu sibolis masih lagi bersekutu dengan itu. Iya, orang beriman mengusir setan. Amin. Mengusir sibolis, jangan mengundang-undang sibolis. Amin. Tapi anehnya manusia, katanya Kristen, bersekutu dengan sibolis. Minta tolong kepada, kalau bilang opusi pendi, ya sejenisnya lah itu. Ya. Itu kan sebuah ketololan, kebodohan. Yang dimakanlah. Musuh kok. Oh, di mana pikirannya? Di mana pikirannya? Di mana akal sehatnya itu? Minta tolong kepada musuh. Wah. Minta tolong kepada Mesir, minta tolong kepada Asyur, padahal itu adalah musuh. Dari sanalah mereka dilepaskan oleh Tuhan. Mereka lupa ratusan tahun mereka diperbudak oleh Mesir. Ya, minta tolong lagi kepada Firaun. Aduh. Itu kalau dalam pengajaran kita itu gambaran setan, Firaun itu ya. Ya. Minta tolong kepada Tuhan. Amin. Jadi orang berdosa itu terbalik-terbalik, saudara. Pikirannya terbalik-terbalik. Ya. Menolak yang baik, menolak Tuhan, menerima yang buruk, dikejar oleh musuh. Itu adalah akibat. Perhatikan, saudara. Semua yang buruk terjadi kepada Israel ini adalah akibat dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Akibat dari kejahatan-kejahatan mereka. Salah satu adalah musuh atau peperangan. Setiap Israel jatuh kepada dosa, maka Tuhan akan mengirimkan musuh. Atau Tuhan akan mengizinkan musuh untuk merongrong mereka. Tadi di ayat 1 itu, serangan kepada rumah Tuhan. Nanti rumah Tuhan akan dijarah, saudara. Dijarah oleh musuh. Mengerikan sekali, saudara. Coba bayangkan ya. Rumah Tuhan yang sekecil ini. Coba bayangkan saja, saudara. Dijarah orang, saudara. Karena kita ya tidak setia kepada Tuhan. Dijarah orang. Apa yang kita miliki di sini. Menyedihkan sekali, mengerikan sekali. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Kepada orang-orang yang durhaka. Ya. Orang-orang yang menolak yang baik. Dan kemudian ketiga, umat ini mengangkat raja tanpa persetujuan Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang penting. Mengangkat raja adalah sesuatu yang penting.
Tetapi pada saat ini mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Saudara mungkin masih ingat bagaimana latar belakangnya mengapa Israel menjadi kerajaan. Pada awalnya, ketika mereka keluar dari Mesir, sistem pemerintahan mereka adalah teokrasi, di mana Allah sendiri yang memerintah melalui Musa. Hukum Taurat diberikan sebagai konstitusi mereka. Tidak ada raja, mereka dipimpin dengan baik. Tuhan pelihara mereka 40 tahun dengan supranatural, dengan luar biasa. Tetapi ketika mereka ada di tanah Kanaan, sudah sampai tanah Kanaan, ya, beberapa tahun kemudian akhirnya mereka minta raja. Jadi perhatikan saudara, mereka ini sebenarnya yang minta raja. Samuel katakan ya bahwa mereka bukan menolak Samuel, tapi mereka menolak Tuhan. Jadi sebenarnya benih-benih ini sudah ada di situ, saudara. Mereka menolak Tuhan sebagai pemerintah atas mereka. Mereka meminta raja supaya mereka sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Padahal tidak ada sesuatu yang buruk pada saat itu. Semua aman. Ketika Tuhan yang memerintah melalui hakim-hakim, termasuk Samuel sebagai hakim terakhir. Tetapi Tuhan pun mengiyakan permintaan mereka. Perhatikan Bapak Ibu, kita harus hati-hati ya. Tidak semua jawaban dari Tuhan itu ya sebenarnya Tuhan kehendaki. Sebenarnya Tuhan pun tidak mau, tidak senang dengan permintaan itu. Karena itu adalah sebuah pemberontakan. Tetapi Tuhan pun memberikan, mengabulkan. Karena mereka sudah begitu ngotot. Jadi saudara, dalam hidup ini pun kita jangan terlalu ngotot. Amin. Supaya jangan Tuhan kabulkan padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu mengapa ketika Yesus berdoa, ya, lalukanlah cawan ini dariku. Tapi diakhiri, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya supaya setiap jawaban doa kita itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga ketika mereka minta daging juga, Tuhan jawab, tetapi sebenarnya jawaban marah. Diberikan daging puyuh. Oh, banyak sekali. Karena mereka begitu bernafsu untuk makan daging. Ya. Makan daging sebanyak-banyaknya sampai dikatakan keluar dari hidungnya ya, daging-daging gitu ya. Nanti saudara baca itu, kita bilangan ya. Jadi Tuhan jawab tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu seperti orang tua ya, yang membiarkan anaknya, ya, karena anaknya itu sudah begitu meraung-raung, begitu apa ya, apa namanya, ya, ngotot sekali, ya, ngotot sekali. Pak, ayolah pak, gitu ya. Hanya orang tua bilang, karena orang tuanya udah pusing, udahlah, lakukan aja apa yang kau mau. Itu bukan izin sebenarnya, tapi itu adalah sebuah ekspresi marah. Tapi karena sudah begitu ngotot anak ini, dibiarkan aja. Oh, jangan bilang, oh, mama izinkan kok, oh, bapak izinkan kok. Itu bukan izin, saudara. Jadi kita harus mengerti, saudara, mana yang Tuhan kehendaki, mana yang orang tua kehendaki, mana yang marah. Diberikan karena marah. Jadi ini saudara, sebenarnya Tuhan pun tetap mau mengintervensi mereka. Ketika mereka mau mengangkat raja, bertanya kepada Tuhan. Bahkan dulu itu raja itu dipilih Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih. Nah sekarang mereka itu mau mengangkat raja tanpa persetujuan Tuhan. Mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Ini yang dimaksud durhaka, saudara. Raja, seorang yang paling penting dalam sebuah kerajaan, ya. Dia adalah penentu semua. Mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Ya. Mereka tidak lagi memohon petunjuk dari Allah. Pemilihan raja dilakukan berdasarkan keinginan dan kebijaksanaan mereka sendiri.
bukan berdasarkan kehendak Allah. Ini saudara, ini buat hati Tuhan sedih. Kemudian yang keempat, mengangkat pemuka tidak setahu Tuhan. Mengangkat pemuka tidak setahu Tuhan. Hal ini pun menunjukkan ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Allah. Karena mereka tidak melibatkan Tuhan juga. Ya, raja, kemudian ada di bawahnya itu pemuka-pemuka, itu pun adalah orang-orang penting. Dan dikatakan tidak setahuku. Coba sekali lagi Desi, ayat yang ke empat tadi ya. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Iya. Mereka mengangkat pemuka, tetapi tanpa sepengetahuan. Iya, tanpa sepengetahuan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kan Tuhan Maha Tahu. Maksudnya di sini tidak lagi memberitahu kepada Tuhan. Ya Tuhan tahu, jelas Tuhan tahu. Tetapi maksudnya di sini adalah tidak lagi melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat pemuka-pemuka. Ya. Mereka sudah mengambil alih haknya Tuhan, saudara. Waktu mereka meminta raja di zaman Samuel, Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang menjadi raja. Ya, dipilihlah Saul yang pertama. Kemudian Tuhan juga yang menentukan ada Daud. Tuhan sendiri yang menentukan Daud sebagai raja. Demikian raja-raja berikutnya, selalu ada campur tangan Tuhan. Selalu ada intervensi Tuhan. Tetapi pada saat ini, pada masa ini, mereka sudah melakukan semau mereka sendiri. Ya. Mereka tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan. Padahal itu hal-hal yang sangat penting. Kalau kita tidak lagi melibatkan Tuhan untuk hal-hal yang sangat penting, ya, bagaimana kita melibatkan Tuhan untuk hal-hal yang sederhana? Padahal Tuhan mau kita melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Makanya dalam Yakobus dikatakan, kalau kita mau bepergian kemana, kita harus sertakan juga kalau Tuhan kehendaki. Ya. Karena kita menyadari hidup kita ini sangat terbatas. Jangan katakan kalau saya pergi ke kota anu, saya mendapatkan untung banyak di sana. Tetapi katakanlah kalau Tuhan kehendaki. Artinya, dalam perjalanan pun, itu sesuatu yang lumrah, yang biasa, yang normal. Kita harus melibatkan Tuhan. Saya selalu itu saudara ya. Bahkan dalam mengendara pun, di mobil itu saya selalu berusaha berdoa saudara. Karena mungkin cuma 1 kilometer saudara yang saya tempuh. Tetapi kan di dalam 1 kilometer itu ada terjadi sesuatu, saya tidak tahu. Saya selalu berdoa. Ya, berdoa sebentar. Nah ini kita harus lakukan Bapak Ibu. Amin. Ketika mengendara motor, ada loh orang jatuh, kecelakaan di depan rumahnya. Ya. Celaka tidak kita undang, tapi celaka ada di mana-mana. Namun saya yakin kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita selamat. Saya berdoa sebelum berangkat, di tengah perjalanan pun saya berdoa sambil mengendara. Ya. Tetapi untuk hal sepenting mengangkat raja, bayangkan saudara, Israel ini tidak lagi melibatkan Tuhan. Wah, libatkan Tuhan, amin. Libatkan Tuhan, teman-teman, anak-anak muda, ya. Jangan sampai salah pilih, terutama jodoh ya. Puji Tuhan, saya dengan istri ini, kami melibatkan Tuhan di awal. Itu yang membuat nikah kami rasakan dalam berkat-berkat Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Iya, kami libatkan Tuhan. Saya berdoa, dia pun berdoa. Jawaban doa saya yes, jawaban doa dia pun yes. Harus begitu saudara ya. Kadangkala udah ke apa dulu ya, kepincut dulu, baru tanya Tuhan. Udah jatuh cinta dulu, baru tanya Tuhan ya. Itu yang terbalik ya. Ya, dari awal saudara, sebelum terjadi yang lebih jauh, tanya Tuhan dulu, libatkan Tuhan dulu. Karena pernikahan pun sesuatu yang penting.
Seperti yang saya sampaikan tadi, pernikahan itu adalah perjanjian sampai akhir hayat. Ya, itu salah satu yang sangat penting dalam kehidupan. Bayangkan untuk pernikahan saudara dilibatkan Tuhan. Jumpa di halte, iya bang, oke, ayo menikah bang. Baru jumpa di halte saudara. Iya, macam apa itu ya? Jangan semudah itu. Ya, jangan semudah itu. Libatkan Tuhan, itu sesuatu yang penting. Yang kelima, ini kedurhakaan mereka. Mereka membuat berhala-berhala. Coba sekali lagi bagian berikutnya tadi dari emas. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, Iya. sehingga mereka dilenyapkan. Iya, ini pun sesuatu yang sangat memuakkan Tuhan, membuat Tuhan marah, kecewa. Saudara masih ingat kisah lembu emas di padang gurun, ya, ketika Musa ada di atas gunung 40 hari 40 malam, begitu lama tidak turun-turun, kemudian mereka itu membuat lembu emas, ya, berhala. Mereka menari-nari, bersuka cita menyembah berhala, dan itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Karena itu adalah hukum yang pertama, jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama. Dan mereka sudah sampai di tahap ini, membuat berhala-berhala dari perak, dari emas, sesuka mereka membuat berhala untuk diri mereka sendiri. Ini lebih lagi menjijikkan. Tadi tidak melibatkan Tuhan, sekarang mereka membuat berhala-berhala. Ya, jadi masing-masing punya berhala. Ya. Dulu di padang gurun masih satu berhala. Mereka udah begitu kreatif buat berhala masing-masing. Jangan ada berhala di antara kita. Amin, saudara. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Jangan ada berhala di rumah kita. Kita menyembah kepada satu Tuhan. Ini kedurhakaannya. Lalu Allah bereaksi. Ya. Ayat 5 dan 6 itu menutup. Desi. Demikian firman Tuhan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Iya. Murkaku menyala-nyala terhadap mereka. Iya. Sampai berapa lama mereka tidak dapat disucikan? Sesungguhnya berhala itu dari Israel, dibuat oleh tukang, dan ia bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpihan anak lembu Samaria itu. Iya, saudara. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Perhatikan, saudara. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Ya. Jadi Tuhan itu merindukan kesucian kita. Amin. Tuhan mau menyucikan kita, tetapi dikatakan tidak dapat disucikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak dapat disucikan. Ya, itu kan dibuat oleh tukang dikatakan. Dan itu bukan Allah yang tadi, saudara. Berhala-berhala itu dibuat oleh tukang. Ditempatkan ke tukang-tukang. Itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Saya ambil yang dua ini, saudara. Allah menolak persembahan. Kalau kita dalam kedurhakaan, maka persembahan kita pun ditolak oleh Tuhan. Seringkali manusia mau menyogok Tuhan, saudara. Dengan persembahannya, menyogok Tuhan dengan pelayanan, apapun itu bentuknya. Mereka berpikir Tuhan itu akan senang dengan persembahan semacam itu. Kalau saya memberikan persembahan, maka Tuhan akan melupakan dosa saya. Tetapi Tuhan menolak persembahan orang-orang yang durhaka. Ada sebuah kisah, saudara, dalam perjanjian lama juga. Dalam 1 Samuel 15. Ya. Pada nas itu Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul untuk menumpas Amalek. Firman Tuhan sangat jelas, bunuh semua.
Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi Saul mengolah firman Tuhan ini. Ya, dengan pikirannya, jelas firman Tuhan seperti itu, tetapi dia mengolah. Apa yang dilakukan Saul? Ya. Saul membebaskan satu suku, yaitu orang Keni. Kemudian Saul menangkap Raja Agag, Raja Amalek, hidup-hidup. Padahal Tuhan suruh bunuh semua. Tidak taat. Kemudian Saul menyelamatkan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Kemudian Saul menyelamatkan anak domba dan segala yang berharga. Saul menjarah barang-barang yang baik. Padahal Tuhan suruh tumpaskan semua. Ini adalah contoh raja durhaka, saudara. Dia memberontak kepada Tuhan, sehingga Allah memberikan reaksi. Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Mengapa Allah menyesal? Karena Saul berbalik dari Allah dan tidak melaksanakan firman-Nya. Ya. Dan kemudian Saul itu mempersembahkan korban, tetapi Allah sudah murka. Ya. Kan dikatakan murka Allah menyala. Saul mempersembahkan korban, tetapi dalam ketidaktaatan. Dia memberontak kepada firman Tuhan, dia mengolah firman Tuhan, tidak lagi melakukan firman Tuhan, dan dia merekayasa segala sesuatunya. Lembu-lembu tambun itu adalah untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau. Itu sebabnya dikatakan, coba 1 Samuel 15 ayat 13. Ya. Satu Samuel 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Perhatikan saudara, saya sampaikan tadi, Saul ini sudah memberontak, tidak taat, tetapi dia masih merasa melaksanakan firman Tuhan. Dan kata-katanya masih manis. Diberkatilah engkau kiranya Samuel. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melakukan firman Tuhan. Teruskan. Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, mengapa ada suara kambing domba yang sampai ke telingaku? Suara lembu yang kudengar?" Iya. Kata Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami musnahkan." Ini ketidaktaatan, saudara. Tetapi dalam ketidaktaatan ini dia masih mencoba berkelit, berkilah. Iya, itu sebabnya Samuel menjawab Saul. Dia banyak cerita nanti di sana, saudara-saudara bisa baca di rumah. Tetapi Saul menjawab di ayat 22 dan 23. Silakan. Tetapi kata Samuel, "Apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Iya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, Iya. meninggalkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Iya. Pembangkangan sama seperti dosa berteduh, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Allah, ia pun menolakmu sebagai raja." Iya, dalam terjemahan sebelumnya dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi yang dilakukan oleh Israel di ayat-ayat yang kita baca di Hosea ini persis seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, raja pertama mereka. Iya. Di sini Saul mencoba menyogok Tuhan dengan kambing domba, dengan korban, tetapi sebenarnya dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak mau, saudara, persembahan-persembahan atau korban-korban dari orang-orang yang memberontak, dari orang-orang yang durhaka. Ya.
Kalau seorang anak durhaka kepada orang tua, saya yakin orang tua itu pun tidak akan bahagia, tidak akan senang mendapatkan sesuatu dari anak pemberontak itu. Amin, saudara? Iya. Seakan-akan anak itu mau menjogok orang tuanya. Tidak bisa, saudara. Buanglah itu makananmu itu. Buanglah itu uangmu itu. Bawa ke sana. Karena dikatakan firman Tuhan. Ya. Ketaatan itu lebih penting. Ya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Nah ini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini yang sedang kita lakukan, saudara. Kita sedang belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai ya persembahan kita itu adalah persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Karena kita melakukan semua itu, tetapi kita tetap dalam pemberontakan atau kedurhakaan. Kita akhiri di sini, saudara. Untuk mengakhiri firman Tuhan, kita baca bersama-sama satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Seruan orang durhaka dalam kesesakannya menjijikkan di telinga Tuhan. Ya, sama saudara. Persembahan orang durhaka pun menjijikkan. Seruannya minta tolong pun menjijikkan. Karena itu semua bohong. Bohong di mata Tuhan. Kita tidak bisa mendustai Tuhan. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Ya, karena kita adalah terbuka, telanjang di mata Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami belajar satu hal lagi pada sore malam hari ini.